Sumber Daya dan Pemetaan Inovasi Manajemen Inovasi dari Kelompok 4 Ahmad Faisal, Budiwira Utama, Geraldo Silitonga, dan Raja Ainul Rahman Siregar. Materi yang pertama yaitu sumber inovasi. Inovasi adalah pengenalan ide baru ke pasar dalam bentuk produk atau jasa baru, atau perbaikan dalam organisasi atau sebuah proses. Inovasi adalah dasar kewirausahaan, apakah di perusahaan baru, UMKM, perusahaan besar, ataupun organisasi nirlaba, LSM, atau unit pemerintahan. Inovasi berarti perubahan yang kadang-kadang radikal, seperti proses kerja yang sama sekali baru, atau kadang-kadang bertahap, seperti mengubah cara kerja yang sudah ada agar lebih efisien. Materi yang kedua yaitu prinsip inovasi. Mengenai inovasi itu sendiri, Peter M. Drucker mengemukakan ada 5 prinsip inovasi, yaitu: yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat bekerja jika kita memiliki kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Yang ketiga, inovasi haruslah bersifat simpel dan terfokus, artinya harus sederhana dan terarah. Yang keempat, inovasi harus dimulai dengan yang kecil, artinya tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau. Dan yang kelima adalah inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah ada 7 sumber peluang inovasi yang bisa kita ambil menurut pakar manajemen kaliber dunia, almarhum Peter Drucker. Yaitu, yang pertama, hal yang tidak diharapkan, yang kedua, ketidaksesuaian, yang ketiga, inovasi yang berdasarkan kebutuhan, yang keempat, perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar, yang kelima, perubahan kependudukan, yang keenam, perubahan persepsi, dan yang ketujuh, perubahan kesadaran. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan proses inovasi. Menurut De Jong and De Hartog 2003, tahapan proses inovasi lebih mendalam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antar yang seharusnya dan realitanya. Yang kedua, mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau dipersepsikan sebagai masalah, maka gaya berpikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide yang banyak terhadap masalah yang ada. Yang ketiga, mengkaji ide. Tidak semua ide dapat dipakai, maka dilakukanlah kajian terhadap ide yang muncul. Dan yang terakhir adalah implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan. Materi kita yang keempat yaitu adalah elemen proses inovasi. Menurut Pervez K. Ahmed and Charles de Shepherd, mengklasifikasikan proses inovasi elemen terbagi atas 3 bagian, yaitu inovasi administrasi atau administrasi innovation, yang kedua inovasi teknologi atau teknologi innovation, dan yang tiga adalah inovasi proses atau proses innovation. Dan materi kita yang kelima dan sekaligus materi kita yang terakhir yaitu adalah pemetaan inovasi. Dalam pemetaan inovasi terdapat 5 elemen kembali, yaitu ada elemen perubahan, yang kedua elemen organisasi, yang ketiga elemen eksternal, dan yang keempat adalah elemen internal, serta yang kelima adalah elemen konsep. Wah, kita udah sampai pada tahap yang terakhir nih, yaitu tahap kesimpulan. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu secara garis besar manajemen inovasi membantu organisasi memahami kesempatan dan menggunakannya untuk membuat dan memperkenalkan ide-ide baru, proses, atau produk secara industri. Kreativitas adalah dasar manajemen inovasi. Tujuan akhirnya adalah perubahan dalam pelayanan atau proses bisnis. Jadi dengan adanya manajemen inovasi maka dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif dari tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dari perusahaan tersebut. Ya, itu dia materi kita pada hari ini, yaitu sistem dan pemetaan inovasi. Terima kasih semuanya. Dah.